Halo, selamat malam. Ketemu lagi di Talk with Expert Anakku Sehat ID. Oke, sambil menunggu yang lainnya bergabung, pada hari ini kita akan membahas tentang kenali radang usus buntu pada anak bersama narasumber kita yaitu Dr. Putu Astri Novianti, MBiomed spesialis bedah. Oke, sambil menunggu yang lainnya bergabung, saya akan mencoba menginvite beliau. Oke, saya akan menginvite beliau. Ya, ketemu lagi bersama saya Dr. Idayu Purnamawati, spesialis anak di Talk with Expert Anakku Sehat ID. Dan malam ini kita akan membahas topik yang menarik seputar mengenali radang usus buntu pada anak bersama narasumber kita yaitu Dr. Putu Astri Novianti, MBiomed spesialis bedah. Oke, saya akan mencoba menginvite beliau kembali. Oke, saya akan coba menginvite kembali. Selamat malam dan terima kasih sudah bergabung di Talk with Expert. Halo Dr. Halo, Astri, selamat malam. Dr. Dayu. Selamat malam, Ya, selamat malam semuanya. ya, terima kasih sekali buat Dr. Astri atas kesediaannya bergabung di Talk with Expert Anakku Sehat ID. Nah, Moms and Dad, pada malam ini kita akan membahas tentang kenali radang usus buntu pada anak bersama narasumber kita yang expert di bidang radang usus buntu yaitu Dr. Putu Astri Novianti, MBiomed spesialis bedah. Dan saya akan membacakan sedikit tentang CV beliau. Dr. Putu Astri Novianti, MBiomed spesialis bedah, merupakan lulusan dari pendidikan dokter dan spesialis bedahnya di Universitas Udayana dan Pasar Bali, dan sekarang beliau berpraktek di RS Udayana di Bali dan juga RS Bali Jimbaran di Denpasar Bali. Oke, benar seperti itu Dr. Astri? Di Jimbaran ya keduanya. Di Jimbaran Ya, ya, betul. nah, Oke. Ya, satu. bagaimana kabarnya dokter? Bagaimana Baik, kabarnya? baik. Sehat, sehat. Apa suara saya jelas nggak? Ya, Jelas nggak? jelas sekali Dokter Astri, Hmm, jelas. Oke. Jelas. Kita mau diskusi Oke. apa nih? Bagaimana dokter? Kita mau diskusi apa? Oh, tentu diskusi yang menarik seputar mengenali radang usus buntu pada anak. Oke, dan Oke. seminggu ini sudah dibahas tentang radang usus buntu dan mungkin dokter bisa menjelaskan sedikit tentang bagaimana sih mengenali radang usus buntu dan apa sih itu radang usus buntu? Silahkan dokter. Oke. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya Dokter Dayu dan Anakku Sehat sudah mengundang saya di sini untuk sharing ilmu ya sifatnya. Semoga nanti yang kita lakukan di sini bisa berguna ya untuk moms and dad ya. Oke, mungkin saya ini kita bicara tentang radang usus buntu. Mungkin di sini Ya, sudah betul mulai banyak sekali. yang tergabung ya. Oke, di sini saya akan jelaskan sedikit. Di sini radang usus buntu itu adalah sebelum kita ngomong radang, kita ngomong ke usus buntu. Jadi usus buntu itu banyak yang salah kaprah ya. Usus buntu itu Ya, dikatakan dokter. penyakit.
dikatakan penyakit, Iya, banyak padahal sekali. bukan. Ya, usus buntu itu ya Mm, itu suatu organ ya yang ada di persimpangan usus halus dan usus besar ya. Jadi di usus sana bentuknya mm, kecil seperti cacing dan itu ada di pertigaan simpang antara usus halus dan usus besar kayak tabung tapi ujungnya buntu. Ini dinamakan organ usus buntu. Nah, kalau ini ada mm. infeksi atau peradangan ya, maka atau ada masalah di sana, inilah yang dinamakan oleh radang usus buntu atau appendicitis akut. Seperti itu. Ya, Appendicitis. Mm. Iya, itu. oke. Ya, jadi mesti Mungkin eh, mengenali seperti yang dokter jelaskan tadi, usus buntu adalah merupakan suatu organ ya, dokter. iya. Kira-kira fungsi usus buntu itu sendiri bagaimana, dokter? Apakah dia berfungsi seperti organ lain di dalam tubuh kita atau seperti bagaimana? Oke, jadi usus buntu ya bagi dulu zaman dulu nih sebelum banyak penelitian dikatakan usus buntu tuh Mm-mm. adalah organ sisa. Mungkin ilmu kita dulu gitu ya, Dokter Dayu ya. Jadi kayak organ sisa Ah, yang tiba-tiba ada tidak tahu fungsinya. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, banyaknya penelitian oleh ahli-ahli, ya. Jadi usus buntunya ini sekarang dikatakan memiliki fungsi yang cukup penting dalam imunitas atau membantu sistem kekebalan tubuh. Ya, ada yang mm-mm. bilang bahwa dia mampu mensekresi atau mengeluarkan zat imunoglobulin. Ada yang bilang usus buntu ini juga apa namanya sebagai tempat penumpukan jaringan limfoid. Jaringan limfoid ini kan nanti pada akhirnya akan membantu pematangan sel darah putih atau kayak sistem imun itu. Gitu. Ada juga penelitian lain yang bilang bahwa usus buntu ini juga mampu untuk sebagai tempat berkembang biak bakteri yang baik sehingga nanti bakteri yang baik ini akan membantu kita dalam menjaga imunitas tubuh kayak gitu. Jadi sudah berkembang sekali untuk ilmu tentang usus buntu ini atau apa namanya fungsi usus buntu ini gitu. Jadi dulu masih belum jelas. Nah, belakangan sudah makin jelas gitu. Sudah semakin jelas fungsi usus buntu Mm-mm. tersebut dari dokter ya. Oke, Iya. ya betul, menarik sekali. Dan bagi Moms and Dad yang ingin bertanya, silahkan mengetik di kolom komentar pertanyaan kepada dokter Putu Astri Novianti, MBiomed, spesialis bedah seputar Mm-mm. usus buntu. Oke, kira-kira bagaimana sih dokter mendeteksi adanya keradangan pada usus buntu itu sendiri? Oke, mendeteksi. Oke, jadi kita berpikir ini kan pada Gejala-gejalanya. anak ya, pada anak ya, berarti ya. Jadi pada anak dan Iya. dewasa. Oke, ini pada anak. Jadi anak-anak biasanya usus buntu ini kan mengenai baik usia muda ataupun usia tua. Mungkin konsepnya gitu dulu ya. Jadi anak-anak bisa terkena usus buntu mulai usia 2 tahun pun udah bisa gitu ya. Tetapi makin muda umur anaknya di bawah 2 tahun makin susah untuk menegakkan diagnosisnya itu karena kadang-kadang sakit perut pada anak ini tidak khas untuk lokasinya. Nah, ini tadi saya jelaskan untuk lokasi usus buntu pada umumnya tadi kan di kanan bawah. Biasanya pada orang dewasa sakitnya tuh di kanan bawah ketika ditekan sedikit sakit. Nah, pada anak-anak bagaimana gejala pada anak itu? Ya, apalagi usia-usia saya ngomong yang usia muda ya di bawah 5 tahun itu kadang dia tidak jelas untuk bilang sakitnya di mana. Pada umumnya kalau anak-anak sakitnya itu ada di bawah pusar ya, agak ke kanan sedikit. Ya, jadi masih agak tengah lebih ke kanan sedikit ya karena kan untuk perbedaan ukuran usus sendiri pada anak dan dewasa itu kan beda. Kalau pada dewasa dia sudah melekuk-lekuk, sedangkan pada anak masih agak Ya. lurus gitu. Jadi untuk sakitnya mungkin lebih ke tengah agak ke kanan sedikit. Nah, biasanya anak juga rewel sekali, dia sakit sekali kalau disentuh halus sudah sakit sekali, apalagi anak itu jalan, anak itu batuk, anak itu lari, lompat. Nah, ini lebih sakit lagi kondisinya gitu. Kemudian kadang-kadang pada bayi itu dia balita dia tuh bisa kembung.
perutnya kelihatan sedikit kembung atau bengkak. Nah, kayak gitu. Kemudian anak yang lebih tua lagi, maksudnya di atas 5 tahun itu mungkin sudah bisa bilang sakit di mana, kemudian nafsu makannya mulai turun, kemudian ada mual, muntah, ya sampai dia konstipasi ataupun diare bisa karena sudah ada infeksi di sana. Jadi kan yang paling sering pada anak sih susah, biasanya susah BAB-nya susah gitu ya, kayak sembelit gitu dan ada sakit perut seperti itu. Itu nafsu makannya juga hilang, anak menjadi rewel. Jadi banyak sekali kayak gitu. Oke, jelas sekali penjelasan dari Dokter Astri ya. Oke, ini kita ada pertanyaan dokter dari Yoel Purnama. Pada usia anak biasanya usia berapa, Dok? Dibedakan dengan tifoid bagaimana? Silakan Ya, Dokter Astri. oh ya, jadi pada usia anak ya itu memang Ya. Yoel. Ya Yoel, salam buat Yoel. Tadi ngomong pada usia anak berapa dibedakan dengan tifoid, dia demam tifoid. Ya ini mungkin jagonya Dokter Dayu kalau masalah demam tifoid pada anak ya. Jadi mungkin kita sharing aja Dokter Dayu ya. Ya kalau misalnya pada anak-anak sebenarnya tidak khas ya untuk gejala apa namanya tifoid ataupun apa namanya apendik itu mirip-mirip maksudnya gejalanya ya. Dia tuh ada peningkatan suhu tubuh, kemudian sakit perut yang sakit sekali dan ada gejala pencernaan benar. Tetapi kan nanti ada pemeriksaan penunjang yang membantu menegakkan diagnosisnya. Kalau umurnya mungkin anak-anak itu usia berapa aja saya rasa untuk apendisitis bisa terkena ya, tidak spesifik usianya. Jadi demam tifoid juga saya rasa ada apa namanya mendekati juga kalau dari segi umur saya rasa nggak terlalu jauh, bisa-bisa aja umur usia berapa aja bisa gitu ya. Tetapi kalau dibedakan tifoid dan usus buntu itu kita bisa bedakan melalui penunjang. Kalau cuman pemeriksa keluhan awal, kalau keluhan umum kan rata-rata mirip ya sebenarnya, apalagi anak tuh susah ngomong. Ya ada demam juga, ada kembung juga gitu. Nanti kita cek melalui pemeriksaan penunjang lainnya gitu. Entah itu periksa darah ya untuk mengetahui tipoidnya gitu kan. Ya, itu aja sih. Ya, betul. Mungkin Dokter Bayu mungkin bisa nambahin untuk tipoid kalau emang lebih spesifiknya. Ya, memang biasanya pada usus buntu dan tifoid pada awalnya memang sulit dibedakan ya. Jadi kalau pada tifoid lebih demam lebih dari 7 hari biasanya, kemudian ada gejala di saluran pencernaan seperti mual, muntah, bisa diare atau bisa konstipasi. Dan membedakannya bisa kita bedakan dengan pemeriksaan darah, di mana bisa dilakukan pemeriksaan darah lengkap dan IgM anti-salmonella. Seperti itu, dokter. Ya, mungkin itu tambahannya. Mirip kan ya? Jadinya untuk usia rasa-rasa yang mana usia berapa aja bisa. Kalau saya sih gitu, ya mungkin itu aja. Oke, saya mengingatkan lagi untuk Moms and Dad yang ingin bertanya, silakan mengetik di kolom komentar pertanyaan seputar mengenali radang usus buntu pada anak. Dan karena pada malam ini kita ada narasumber, yaitu Dr. Putu Astri Novianti, spesialis bedah Embiomed. Oke, mungkin sambil menunggu pertanyaan yang di kolom chat, dokter, saya akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk di DM Anakku Sehat ID, dokter. Ya, ini ada pertanyaan dari Ibu Ayu, dokter. Dokter, bila di USG tidak diketemukan radang usus buntu, tapi gejalanya seperti radang usus buntu, apakah mesti dirawat, dokter, dan apakah tetap dioperasi? Seperti itu, dokter, dari Ibu Ayu. Silahkan, dokter. Oke, untuk Ibu Ayu, selamat malam. Terima kasih pertanyaannya Ibu Ayu. Bagus sekali, dan ini mungkin banyak sekali pertanyaan yang sama sebetulnya pada masyarakat awam ya. Jadi begini, penegakan diagnosis usus buntu itu sebetulnya adalah melalui klinis gitu ya. Klinis, kalau klinis sudah yakin kita usus buntu, kita tidak usah melakukan USG, kan begitu. Nah, USG ini dilakukan apabila kita ragu apakah dia tuh usus buntu atau tidak, atau untuk memastikan sekali lagi, oh betul dia usus buntu gitu. Jadi pada banyak kasus ketika kita meminta dilakukan atau pasien meminta dilakukan, dok USG aja biar saya tahu lebih pasti. Nah, ketika dilakukan USG sering sekali tidak terlihat usus buntunya.
Kenapa? Karena satu, itu USG adalah dependent operator dependent, artinya itu tergantung yang mau USG juga kemampuan. Maaf ya, mungkin dari radiologi apakah dia apa namanya sudah pengalamannya sudah ini baru atau sudah expert. Nah, itu mempengaruhi ya. Yang kedua lokasi dari usus buntu itu. Kalau lokasi usus buntu itu lokasinya di belakang usus ya. Kalau di belakang usus itu tidak jelas kelihatan sama USG-nya. Nanti dokter radiologi akan bilang, "Oh, ini masih susah sekali kita lihat lewat USG, tetapi ini belum tentu bukan radang usus buntu, mungkin usus buntunya sembunyi." Nah, jadi kalau ada moms and dad yang melakukan USG pada anaknya, padahal itu sebetulnya khas gejala usus buntu, kalau emang nggak ketemu bukan berarti dia bukan usus buntu ya. Mungkin dia sembunyi usus buntunya di belakang usus-usus yang lain sehingga USG itu susah untuk didapatkan usus buntunya gitu. Nah, kita juga punya skor untuk untuk mendiagnosis usus buntu. Biasanya pediatric appendicitis score. Nah, itu ada nilai-nilainya nanti, Mams ya. Jadi kalau nilainya sekian ya, ada kriteria yang dipenuhi seperti demam, panas, mual muntah, penurunan nafsu makan, labnya seperti ini, nilainya sekian. Kalau nilainya sekian sampai sekian, 5 atau nilainya 6 atau sekian disarankan dilakukan USG. Kalau misalnya nilainya tinggi, itu sebaiknya dilakukan operasi usus buntu gitu. Ya, dan tidak hanya USG saja, mungkin modalitas lain bisa digunakan seperti CT scan juga bisa untuk menegakkan diagnosis, bahkan MRI juga bisa. Oke, jelas sekali ya Dokter Astri penjelasannya. Jadi untuk mendiagnosis radang usus buntu itu sendiri tidak hanya berdasarkan dari USG, tapi dari gejala klinis, yaitu dari gejala dan tanda-tanda adanya demam, mual muntah, nyeri perut, seperti itu ya Dokter Astri. Dan USG belum tentu dari USG karena berdasarkan tergantung kemampuan yang meng-USG ya dokter, kemudian apakah kemungkinan besar radang usus buntunya itu tidak tampak dari USG, seperti itu mungkin dokter. Yang terpenting skor dari skor menegakkan usus buntu itu sendiri ya dari klinis tentunya dokter ya. Karena masih ada faktor lab lain kan, lab juga dihitung kan ya. Kalau biasanya usus buntu kan ada peningkatan sel darah putih ya, itu berarti sudah infeksi jadinya seperti itu. Nanti itu udah ada poinnya lagi gitu. Oke, dari skor yang terdiri dari klinis, lab dan modalitas yang lain seperti itu ya dokter. Oke, saya ingatkan kembali untuk moms and dad atau parents yang mau bertanya, silakan mengetik pertanyaannya di kolom komentar. Dan saat ini kita sedang bersama Dr. Putu Astri Novianti, MD-Med, spesialis bedah, yang akan menjawab pertanyaan dari moms-moms semua. Oke, saya lanjutkan aja dokter ya, pertanyaan dari DM yang ada di Anakku Sehat ID, yang langsung direct message dokter. Nah, ini ada pertanyaan, dokter, apakah benar jika habis makan kita loncat-loncat? Apakah itu bisa menyebabkan usus buntu ya dokter? Nah, seperti itu, habis makan loncat-loncat dokter, apakah bisa menyebabkan usus buntu? Itu pertanyaannya. Ya, ini mungkin awam ya. Jadi ini hubungannya ke mitos. Jadi hubungannya ke mitos. Banyak sekali yang bilang, kalau kita loncat-loncat, lari, kemudian kita sakit perut, kemudian itu seperti gejala usus buntu. Tapi sebetulnya enggak, ya itu cuma mitos aja ya. Jadi mungkin saat Anda makan kemudian lompat-lompat kayak gitu sakit, mungkin itu ada kram otot ya, atau makanannya masih belum tercerna dengan bagus sehingga udah aktivitas ya, jadi kayak ketegangan di otot kayak gitu. Jadi beda ya, sakit usus buntu tuh berbeda sekali dengan saat aktivitas kemudian tiba-tiba sakit gitu. Gitu ya. Jadi penyebab usus buntu itu salah satunya bukan karena jogging aktivitas itu enggak. Jadi ada penyebab usus buntu yang mungkin belum saya kasih tahu ya. Penyebab usus buntu berarti ya omongannya nih ya, diskusinya ya. Jadi penyebab usus buntu itu
biasanya disebabkan karena infeksi ataupun ada sumbatan. Sumbatan apa yang dimaksud? Sumbatan-sumbatan yang ukurannya atau sumbatan yang disebabkan karena apa namanya, partikel makanan yang agak besar. Nah, misalnya kalau misalnya dilihat kayak cabe model kayak gitu tuh Ya, itu kecil ya, biji jadi cabai. ya cabe itu mitosnya ya. Jadi cabe kalau saya rasa sih penelitian-penelitian bilang cabe yang nggak menyumbat. Mungkin diameternya apa namanya, diameter makanan yang lebih besar. Misalnya kayak jambu biji kata penelitian. Cuman jambu biji ini jarang juga ditemukan. Lebih ke penyebabnya adalah feses yang keras gitu. Jadi fekalit istilah medisnya. Jadi ketika Anda makan makanan yang kurang serat ya, minum airnya sedikit sehingga fesesnya tuh keras. Nah, partikel inilah yang menyumbat, yang menyebabkan infeksi di sana gitu. Kalau pengalaman saya sih dulu kalau ngoperasi pasien usus buntu jarang ketemu cabai di sana malah ya. Dari penelitian juga memang iya kecil sekali angka untuk ditemukan biji cabai itu dalam riset gitu ya. Mungkin lebih ke fesesnya keras sekali di sana. Jadi ini nyambung ke saya lihat di sini Mbak Dian ya, di sini ada Mbak Dian Risnawan, makanan apa yang harus dihindarin ya pada penderita usus buntu gitu ya. Jadi makanan-makanan yang sebenarnya makanan sih bisa saja ya Dok Dayu ya, makanan apa aja bebas. Cuman prinsipnya adalah kita sebaiknya melakukan mengkonsumsi makanan yang tinggi serat seperti itu aja dan konsumsi air putih yang banyak. Mungkin basic konsepnya seperti itu gitu. Ya, usus buntu kalau ya usus buntu kan kalau imun kita lemah, intinya apapun bisa jadi penyakit kan. Jadi makanan-makanan sehat aja yang dimakan, buah-buahan itu selain makanan pokok ya juga sangat membantu gitu. Oke, jelas sekali dokter. Jadi intinya penyebab usus buntu bukan cabai, bukan loncat-loncat ya dokter ya, tapi karena adanya infeksi atau adanya sumbatan yang lebih sering disebabkan karena sumbatan akibat fekalit atau feses yang mengeras seperti itu dokter ya. Iya, kayak intinya gitu. Makanan. Dan intinya makanan perlu dikonsumsi adalah makanan yang tinggi serat dokter ya, untuk mencegah terjadinya konstipasi sehingga dicegah feses yang mengeras yang menyumbat usus buntu itu sendiri gitu ya dokter. Iya, betul. Terima kasih Mams Dian Risnawan sudah bertanya, dan sekali lagi saya ingatkan bagi Mams Andat yang ingin bertanya silakan mengetik di kolom komentar. Saya lanjutkan dokter ya, pertanyaan yang lain. Banyak sekali nih yang dokter. Ya. Ini ada dari Mams Intan, dokter, apakah radang usus buntu harus dioperasi dokter, dan apakah bisa disembuhkan hanya dengan obat? Seperti itu pertanyaannya dokter. Silakan dokter. Oke, baik. Terima kasih ya Moms Intan udah bertanya. Jadi saya akan coba untuk menjawab ya. Jadi pertanyaannya adalah apakah radang usus buntu itu wajib dioperasi gitu ya? Apakah nggak bisa cuman obat aja? Nah ini banyak pasien yang bertanya seperti ini ke saya. Tapi saya jelaskan dulu secara riset ya. Jadi pada penelitian ya. Ada penelitian besar yang dilakukan di Asia Pasifik ya. Jadi di mana di sini melibatkan 500 orang yang dioperasi usus buntu. Di mana setengahnya dilakukan tindakan operasi, setengahnya dilakukan pemberian antibiotik. Nah, pemberian antibiotik ini ternyata memang seperempat dari yang diberikan antibiotik ini sembuh baik ya, tetapi banyak juga yang gagal sehingga harus dilakukan tindakan apendisektomi. Dan juga yang sembuh-sembuh ini dalam 6 bulannya kemudian dia ada serangan lagi karena usus buntunya kan masih ada nih. Jadi dia kumat dalam 6 sampai 8 bulan tuh banyak gitu intinya. Nah, jadi usus buntu apakah dioperasi atau tidak? Yang pertama tergantung dari klinisnya. Klinisnya itu ringan, gejalanya ringan atau sudah
berat sekali kan begitu. Nah, ini kita hitung dulu skornya. Kalau dia masih mild ya atau gejalanya sangat ringan, mungkin masih radang tahap awal, mungkin kita bisa bantu cegah dengan antibiotik. Dia akan membaik. Tapi kita tidak menjamin 6 bulan lagi, setahun lagi dia tetap bagus. Maksudnya tidak ada keluhan lagi. Mungkin aja ketika kondisi dia tahan tubuh lemah, mungkin ketika dia besar nanti, mungkin dia ada serangan ulang gitu karena sudah pernah terjadi sebelumnya. Kalau dia secara klinis atau angka skor evaluasi appendix ini cukup tinggi, ya, apalagi USG jelas-jelas menyatakan usus buntunya bengkak, itu sebaiknya dilakukan tindakan operasi. Kalau enggak dia pecah dalam 24 atau 48 jam, itu usus buntu tuh cepat sekali untuk bengkak, kemudian tambah kuman-kuman, jadi ususnya tuh infeksi lubang dan bisa menghasilkan nanah. Nanahnya didiemin lagi, ditunggu lagi sampai dari sakit misalnya 3-4 hari itu udah nanahnya udah banyak sekali di rongga perut sehingga operasinya bukan lagi operasi kecil, torehan kecil, tetapi sudah buka perut di bawah pusar, sudah dibedah lebih besar lagi untuk mencuci usus yang sebelah kirinya seperti itu. Jadi saran saya kalau emang gejalanya tidak terlalu severe ya, itu saran saya itu boleh antibiotik dengan pertimbangan dengan antibiotik 1-2 hari sudah tidak ada keluhan, oke, good. Tapi kalau masih dengan antibiotik masih keluhannya masih ada, ya itu langsung aja dilakukan tindakan gitu. Oke, jelas sekali. Jadi tidak semua memang dilakukan operasi, dokter ya, tergantung dari derajat usus buntu itu sendiri. Dan resikonya lebih besar, lebih berat, yaitu radangnya pecah ya dokter ya, sehingga penanganannya lebih kompleks seperti itu mungkin ya. Ya, artinya gini, kalau misalnya skornya kecil atau gejalanya sangat ringan, masih boleh diberikan antibiotik. Tapi kalau mau dilakukan tindakan juga enggak masalah. Kita angkat usus buntu juga masalah. Bagaimana dengan sistem imunnya? Itu katanya fungsinya untuk membantu imun, ya nggak masalah juga. Karena kan selain usus buntu, kita juga punya pertahanan atau sistem imun yang lain seperti kelenjar timus, sumsum tulang, ya. Jadi masih banyak sistem imun yang kita punya. Kalaupun diangkat usus buntunya nggak masalah. Nanti sampai besar dia nggak kumat lagi karena usus buntunya udah nggak ada. Bayangin sekarang ada sakit kanan bawah ditahan-tahan, oke, masih bisa pakai antibiotik. Tapi kita tidak jamin dalam 6 bulan ke depan dia itu kembali kumat. Gitu sih sebetulnya. Ya, jadi tindakan yang bagus ya diangkat gitu. Kalau udah sakit di sana, gitu sih. Oke, jelas sekali ya penjelasan Dokter Astri. Oke, ya saya ingatkan lagi ya, Moms and Dad yang ingin bertanya silahkan mengetik di kolom komentar. Mumpung di sini ada narasumber kita yang sangat ahli di bidang radang usus buntu. Oke, saya lanjut aja dokter ya untuk membacakan pertanyaan yang lain sambil menunggu yang di kolom komentar ya, betul. Ya, oke, ini ada yang bertanya dokter. Dari Mams Dian, dia menanyakan, dokter, bila sudah dilakukan operasi radang usus buntu, apakah setelah operasi tersebut bisa berolahraga? Kapan bisa berolahraga atau beraktivitas kembali, dokter? Ya, oke, Mams Dian, terima kasih udah bertanya. Ya, jadi ini adalah pertanyaan tentang kapan sih kita bisa melakukan aktivitas setelah operasi usus buntu. Nah, kita biasanya gini ya, konsep penyembuhan luka itu kurang lebih 2 minggu sebetulnya ya. Nah, tapi sekarang tergantung juga ini usus buntunya ini dioperasi dengan teknik yang mana. Apakah teknik open dengan pisau bedah atau ada teknik yang terbaru lagi pakai laparoskopi, pakai kamera kecil atau kayak selang ada kameranya itu. Nah, itu kalau dengan menggunakan pisau bedah itu jelas lebih lama dibandingkan teknik laparoskopi. Biasanya aktivitas biasanya pasien sih setelah operasi usus buntu biasanya mungkin di rumah sakit sebentar ya, dia 1-2 hari pulang. Nah, untuk penyembuhan lukanya sendiri biasa
mulai di atas 10 hari sampai 2 minggu tuh sudah penyembuhan lukanya. Setelah itu dia bisa aktivitas mulai dari kalau jalan sudah bisa ya, dari awal juga operasi sudah bisa jalan. Untuk aktivitas sebaiknya dilakukan di atas 2 mingguan gitu. Semampunya dulu ya. Nanti kalau udah bagus, udah enak rasanya silakan mau jogging. Kalau udah 3 minggu silakan. Kalau udah nggak sakit nggak masalah. Kayak gitu. Gitu sih. Jadi nggak Oke, ya. jadi Jadi disesuaikan dengan kondisi kita. Rata-rata penyembuhan luka kan sampai 2 minggu lah sudah bagus di dalam gitu. Hmm, oke, gitu. jadi tergantung dari teknik operasinya dokter ya, apakah open atau laparoskopi ya. Berbicara tentang laparoskopi, ini ada juga yang bertanya dokter tentang laparoskopi dari Mama Eda. Oh, dokter, saya pernah mendengar teknik laparoskopi. Berapa lama kira-kira dirawat dokter? Apa pantangannya dan apa sih kelemahan dan kelebihan dari laparoskopi tersebut? Silakan dokter. Mm-mm. Oh ya, jadi Moms dan Dad ya mungkin sekarang kemajuan teknologi ya. Jadi ada teknik operasi laparoskopi namanya. Adalah dengan itu sayatan lubang kunci atau kecil sekali, kira-kira 1 senti sampai 2 senti ya, di 3 titik badan. Di sana dimasukkan kayak semacam selang gitu dan isi kameranya atau isi lampunya. Nanti kita kerja ada komputernya seperti itu. Di sana dilakukan pengangkatan usus buntu. Nah, di sini tentu saja karena ini alatnya canggih, tentu bedanya dengan yang open ini sedikit lebih mahal ya. Lebih mahal karena dia kan pakai alat-alatnya juga beda. Nah, untuk keuntungan dari laparoskopi ini sendiri itu jelas lebih banyak karena kan ini lebih alatnya juga lebih canggih ya. Yang pertama dia itu minimal invasif, artinya tidak banyak menimbulkan, artinya tidak nyeri yang ditimbulkan pasca operasi ini lebih minimal dibandingkan yang open. Kemudian yang kedua, dia tuh sayatannya tentu saja tidak sebesar teknik yang open dengan pisau biasa, ya kecil sekali seperti itu. Dan ketiga, rawat inap pasiennya lebih cepat, long stay-nya itu di rumah sakit tuh lebih pendek maksudnya. Jadi pasien lebih cepat pulang, mungkin sehari sudah bisa dipulangkan kalau tidak ada masalah. Ya, seperti itu. Kalau misalnya dengan open, pasien biasanya 1 sampai ya bisa 2 hari. Kalau komplikasi ya usus buntunya 3 sampai 4 hari opname seperti itu. Gitu. Tapi kelemahannya adalah ini lebih mahal. Jadi moms and dad kalau mau digunakan teknik laparoskopi mungkin rogoh kocek lebih tinggi dibanding yang open gitu aja. Memang Jadi kita kelebihannya lebih banyak ya, kelebihannya kelemahannya banyak, mahal. cuma mahal. Mahal Mm-mm. gitu. Ya, Oke, jadi memang ya, perlu dipilih di mana yang mana maunya dok ya, dari ya, segi-segi teknik yang akan dilakukan ya. uh, Biasanya open konsultan, atau biasanya ini konsultan digestif. Kalau emang mau bagus, moms ya, ahlinya, expertnya adalah senior di konsultan digestif untuk laparoskopi seperti itu. Ya, kalau mau appendix open, siapapun udah umum ataupun digestif juga bisa seperti itu. oke, Mungkin jelas itu sekali. tambahannya. Mm-mm. Tambah banyak banget penjelasan dari Dokter Astri tentang teknik open dan laparoskopi. Mm-mm. Oke, ya. Dokter Dayu sudah pernah operasi usus buntu? Dok Dayu sudah pernah operasi usus buntu? Belum? Syukurlah belum dok. Belum. Berarti pintar jaga imun. Berarti imunnya jago nih dijaga ya. Biasanya kalau imunitasnya rendah, kita kacau makanya dietnya kacau lah pokoknya makan sembarang, minum air putih sedikit, aktivitas banyak. Ya cepet nih fesesnya keras, membelit itu cepet nih jadi usus buntu. Apalagi yang punya emah gitu loh, suka telat makan gitu ya. Jadi cepet lah usus buntu gitu ya. Daya tahan tubuhnya kan turun jadinya gitu. Kuman-kuman di sana bangkit lah semua jadi usus buntu. Radang maksudnya infeksi di sana gitu. Ada Mm-mm. infeksi. Jadi Ya, ya itu berupa pencegahan usus buntu dokter ya. Seperti yang ditanyakan dari Mams Ida, ini bagaimana mencegah usus buntu dan makanan pencegah usus buntu seperti tadi yang dokter jelaskan ya. Jadi harus mm-mm. dijaga imunitasnya. Mm-mm. Jadi tambahan mungkin ya diingatkan sekali lagi sebetulnya
basic konsepnya adalah bikin supaya BAB kita itu lancar ya. Makanan-makanan apa yang bikin pencernaan lancar ya, yang tentunya yang seratnya tinggi. Kemudian kalau cuma serat tinggi ya nggak cukup, mesti minum air putih yang banyak ya. Nanti kalau makannya banyak, minumnya sedikit, nanti BAB-nya keras lagi kan gitu. Kemudian banyak konsumsi buah-buahan atau istilahnya probiotik itu yang kayak yogurt ya, apa namanya, tempe. Kemudian kalau dewasa senangnya kimchi, ada yang suka kimchi itu salah satu probiotik juga Oke. bagus untuk kesehatan usus ya. Oke, ya kemudian makan itu sebaiknya tenang, tenang, pelan-pelan untuk mencegah partikel makanan tuh supaya nggak gede-gede kan. Jadi dibuat sehalus mungkin di sana. Jadi kalau kita makannya cepet-cepet, berarti kan partikel makannya besar-besar nih. Nah ini tuh yang potensial untuk menyumbat lumen atau celah lubang usus buntu ini, gitu. Oke, jadi memang harus ini dok ya, makanannya dijaga, makanan Makanan tinggi dijaga. serat kayak probiotik, cegah Campur. konstipasi. Ya, Berarti cegah yang konstipasi. berarti aktivitas kita yang dulu-dulu makan cepet-cepet itu memang nggak baik dok ya. Ya itu betul. Nah, Bang, itu orang tua itu kan bilang jangan makan cepat-cepat, itu mungkin secara tidak langsung ada hubungannya dengan medis gitu ya. Ada hubungannya. Dan ini juga penyebab usus buntu tuh saya pernah dapat tuh kayak infeksi parasit. Senior saya juga pernah dapat itu. Itu ada cacing loh ditemukan di sana. Yang penyebab usus buntu tuh cacing. Gitu. Jadi Dalamnya ada. karis ya, kayak gitu cacing yang kita temukan di operasi. Nah, jadi dari anak-anak yang perutnya ya maksudnya yang sehat apa namanya, yang perutnya kembung ya atau yang hygiene-nya enggak bagus, itu sebenarnya emang penting ya obat cacing ya, nanti itu penyebab usus buntunya cacing bisa gitu itu ya. Ya, betul banget. Jadi memang penting untuk pencegahan infeksi cacing ya, karena infeksi cacing sendiri dapat menyebabkan sumbatan pada organ usus buntu yang akhirnya dapat menyebabkan radang usus buntu. Memang kalau di program di anak sendiri kan pencegahan dengan pemberian obat cacing dokter setiap 6 bulan. Bagus itu. Untuk mencegah infeksi kecacingan pada anak-anak biasanya. Ya, berarti bagus jalan itu, harus dijalankan itu. Betul, iya. Banyak banget penjelasan Dokter Astri. Nah, ini bagi Mams yang ingin bertanya lagi, silakan ketik di kolom komentar ya. Dan dari tadi kita sudah banyak membahas tentang radang usus buntu, dari penyebab yang infeksi dan sumbatan itu, dok ya. Terus dari penanganan dengan antibiotik dan dengan operasi seperti itu, dokter ya. Dan serta pencegahan dari terjadinya radang usus buntu itu sendiri. Ada satu pertanyaan lagi, dokter. Ya. Nah, ini dari Ibu Yani. Dokter, anak saya didiagnosis apendisitis kronis. Apakah bila anak saya sudah pernah dioperasi waktu umur 5 tahun, apakah bisa kambuh lagi ya dokter ya? Seperti itu pertanyaan dokter. Ini pertanyaan dua pertanyaan atau satu? Pertanyaannya dua atau satu? Dia didiagnosis satu orang. Oh ya. Ya, dibilang apendisitis kronis, terus operasi. Kira-kira nantinya apakah bisa kambuh lagi ya dokter? Seperti itu pertanyaannya ya. Dokter. Oke, terima kasih ya Bu Yani. Jadi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, kalau sudah dilakukan tindakan operasi, itu tidak bisa kambuh lagi kan Bu, karena usus buntunya itu otomatis sudah diangkat gitu ya. Mungkin Ibu ini dulu anaknya sakit-sakit sedikit-sedikit, kemudian hilang, kemudian muncul lagi sekian bulannya, hilang lagi, sehingga didiagnosis sebagai apendisitis kronis, dilakukan tindakan. Kalau sudah diangkat usus buntunya, tidak mungkin ada sakit radang usus buntu lagi, apendik lagi, tidak mungkin. Tapi ketika dia sakit perut, mungkin ada sakit lainnya gitu, tapi bukan usus buntu sakitnya, karena sudah tidak ada. Banyak kan sakit-sakit
yang bisa menyebabkan sakit perut ya, misalnya kayak diare, radang usus, kolitis, Crohn, kayak gitu banyak sekali ya, tipoid yang tadi dibilang juga banyak. Tapi untuk usus buntunya sih enggak, kayak gitu. Oke, jadi bila sudah dilakukan tindakan operasi, kemungkinan radang di usus buntu itu sendiri Udah nggak ada. tidak, dokter ya. Kemungkinan mungkin penyebabnya itu hal yang lain selain usus buntu ya. Ya, Oke, ya, gitu. jelas sekali, dokter. Oh ya, dokter, ini ada pertanyaan lagi yang mungkin sudah terjawab tadi ya dari penjelasan dokter. Ya. Dokter, anak saya suka makan biji jambu dan tapi beraknya tidak keras, beraknya lembek dan jarang konstipasi. Apakah mungkin terjadi usus buntu seperti itu sih, dokter, pertanyaannya? Ya, jadi gini ya, kalau dari riset penelitian ya kita sebetulnya saya juga suka makan jambu biji ya, tapi untung juga nggak kena ya. Ya. Jadi pada penelitian itu penyebab utama adalah sumbatan. Sumbatannya penyebabnya apa? Sumbatan. Diameter usus buntu itu kan ada ukurannya ya, mungkin sekitar 5 mili gitu ya, 4 mili gitu ya, atau ada yang 6 mili, 6 milimeter. Nah, kalau misalnya jambu biji itu kadang-kadang kalau dia ukurannya sebesar apa gitu kan, kalau orang dewasa makan kayaknya nggak los-los aja deh, tapi kalau keseringan makan bisa jadi ada kemungkinan sebagai salah satu penyebabnya gitu, bisa jadi kan karena di penelitian memang ada yang dibilang kok ditemukan jambu biji di sana tuh memang ada, tetapi case-nya itu sekitar kalau nggak salah sekitar 0,05% sampai 0,1%, artinya ada tapi kasusnya jarang seperti itu. Sama dengan biji cabai juga hampir itu lebih kecil lagi malah kemungkinannya gitu. Jadi kalau bisa, nah Tuhan itu sebetulnya sudah cukup baik dengan kita itu dikasih usus yang jalan ya, peristaltik yang bagus. Kalau kita makan, saya sering sih makan jambu biji, biji-bijinya itu, tapi intinya kembali lagi, kalau usus kita baik, sehat, pergerakan ususnya bagus, kemudian kita konsumsi serat tinggi, minum air putih bagus, itu otomatis usus halus akan jalannya ke usus besar. Tetapi kalau kita misalnya malas minum, makan jambu biji, banyak duduk, gitu makanan serat nggak ada gitu ya, jadinya kan fesesnya stagnan atau lambat jalannya. Dah di sana adalah kesempatan biji-biji itu menyumbat, mungkin seperti itu jadinya gitu ya, mungkin bisa Jadi dipahami. Ada tetap kemungkinan ada, tapi kecil sekali dok ya, jarang ya. Ada, Jadi lebih ya memang ada. Hati-hati aja, tetap hati-hati sih kalau masalah biji-bijian yang tidak tercerna baik. Sebetulnya kan makanan itu ya di lambung aja sudah kena asam lambung, sudah mulai hancur ya, apalagi kita kunyah yang bagus gitu. Kalau makin kita kunyah bagus, otomatis kan jambu biji tuh campur dengan yang lain-lain tuh langsung pengalirannya bagus gitu. Tetapi kalau dia nggak bagus, minum air sedikit kan tentu saja nyumbat. Modelnya seperti itu, prinsipnya kayak gitu aja. Oke, jelas dokter. Penjelasan dokter Astri tentang ini ya, penyebab dari usus buntu memang kemungkinan kecil ada, tapi tidak selalu dokter ya penyebabnya biji-bijian tersebut. Oke, ini ada yang bertanya lagi dokter, mungkin agak melenceng sedikit dokter seputar radang usus buntu. Dokter, anak saya 7 bulan kemarin sempat BAB-nya berdarah, kembung dan muntah, kemudian dilakukan operasi. Dokter, apakah mungkin waktu itu terjadi radang juga dokter pada usus buntunya seperti itu dokter? Jadi dia anaknya 7 bulan habis operasi karena waktu itu diare berdarah, kembung dan muntah dokter. Apakah mungkin itu ada peranan dari radang usus buntu sehingga dilakukan operasi seperti itu mungkin dokter? Pertanyaannya dari Ibu Mega, silakan dokter. Ya, mungkin baik, seperti intussusepsi dokter ya. Ya, terima kasih Bu Mega. Jadi tadi penjelasannya itu BAB-nya keluar darah, kemudian dioperasi dan ada kembung dan muntah. Jadi kemungkinan besar
diagnosis dari ibu ini, kemungkinan dari saya karena saya bukan dokter yang periksa, bisa aja terjadi kondisi usus masuk ke usus, ususnya lipat masuk ke dalam usus sehingga ada sumbatan di sana, sehingga ada pembengkakan usus, lama-lama keluarlah pembuluh darah itu membengkak kan cairan-cairan itu keluar sehingga uh, pembuluh darah usus itu terpuntir sehingga BAB itu keluar campur darah, mungkin bisa seperti itu kan, jadinya itu nama kelainannya atau penyakitnya intussusepsi atau dulu zaman dulu dikatakan invaginasi ya, jadi itu yang membuat kembung, muntah seperti itu. Nah, biasanya kalau betul diagnosisnya adalah intussusepsi, ususnya masuk ke usus, itu bukan karena usus buntu juga bukan ada peradangan modelnya di sana ya, tapi penyebabnya sih ada beberapa ya. Kalau kayak gitu bisa karena ada bukan di usus buntunya maksudnya yang meradang, tetapi mungkin ada kelenjar limfoid di sana yang meradang bisa juga. Ya, kemudian ada ISPA biasa penyebabnya juga infeksi gitu ya. Jadi memang tidak melulu dari sumbatan yang saya bilang tadi seperti itu. Jadi ada hal lain kayak kalau bahasa medis kayak modelnya gini, hiperplasia Peyerped. Jadi ada pelebaran kelenjar apa sih, pembengkakan kelenjar di sana yang di sudut persimpangan antara usus halus dan usus besar, sehingga itu pada suatu ketika kondisi imun yang tidak bagus, usus halus bisa masuk ke usus besar kayak gitu. Jadi ususnya langsung masuk. Ada yang usus besar masuknya ke usus besar, itu mirip juga seperti itu. Mungkin penyebab utamanya infeksi sih, tapi bukan dari kayak radang usus buntunya, bukan itu yang utama sumbernya gitu. Ada juga mitosnya, ada juga penyebabnya karena usia-usia masih kecil gitu dikasih makanan yang belum waktunya, mungkin masih bisa ya, tetapi itu biasanya penyebab yang di bawah, yang penyebab utamanya biasanya karena infeksi gitu. Mungkin harusnya dikasih masih tetap ASI ya, di kampung-kampung kan ibu-ibu harusnya masih susu, kemudian dikasih pisang ya, mungkin ususnya tidak siap sehingga peristaltiknya lebih cepat. Bisa jadi mungkin aja terjadi seperti itu bisa, tetapi penyebab umumnya itu adalah itu infeksi bukan karena usus buntunya, karena kelenjar di sana juga gitu utamanya gitu ya. Oke, jadi kemungkinan besar karena infeksi dokter ya penyebabnya. Ya, karena lokasinya tidak hanya di usus buntu itu aja, untuk intussusepsi itu bisa juga di usus besar, masuknya ke usus besar, jadi usus buntunya aman. Jadi nggak melulu harus infeksi di sana dulu gitu. Paham kan maksudnya? Jadi jenis-jenisnya banyak. Ada usus halus masuk ke usus besar, ada usus besar masuk ke usus besar, ada usus halus masuk ke usus halusnya gitu. Jadi banyak jenisnya gitu. Usus buntunya bisa aja aman-aman aja, nggak masalah di sana. Bisa jadi. Kemungkinan besar yang usus masuk ke usus seperti itu ya dokter. Ya. Bukan hanya radang di usus buntunya. Iya, jadi operasinya adalah untuk melepaskan jeratan itu, maksudnya usus yang sudah busuk itu dibentangkan lagi, dikembalikan. Kalau dia ususnya sudah istilahnya sudah apa busuk ya, apa sih, kehitaman, kehitaman rusak itu dipotong kemudian lakukan penyambungan. Nah, semoga anak Bu Mega nggak sampai seperti itu ya Bu ya. Gitu. Mungkin kalau tahapan awal, tahapan usus buntu, intussusepsi tahapan awal itu masih bisa untuk dilepaskan gitu aja, kemudian ditutup operasinya cuman segitu aja. Tapi kalau sudah lama kejerat itu pasti mati ususnya ini gitu ya, tidak gerak lagi. Nah, itu yang dipotong, kemudian disambung, kemudian tutup, anak dipuasakan beberapa saat kayak gitu. Jangan sampai, makanya ada keluhan perut ini cepat-cepat untuk dikonsultasikan ke dokter gitu. Jadi suatu kegawatan dokter ya, yang dimana harus segera dilakukan tindakan. Ya, iya, apalagi ini ada gejala BAB-nya campur sama lendir dan darah. Itu betul-betul adalah suatu kegawatan pada anak yang lebih harus cepat sekali ditangani ya. Kalau nggak gitu ususnya nanti mati. Itu. Kalau usus buntu itu tuh kalau didiemin ya, setelah 2 hari pecah, itu bisa menyebabkan
yang jelek-jelek juga kayak infeksi nanah yang banyak di perut, istilahnya peritonitis ya. Kemudian bisa sampai menyebabkan kematian kalau didiemin terus kan begitu. Tapi kalau intussusepsi ini mesti lebih cepat lagi gitu. Jangan ditunda gitu ya. Itu mesti ke dokter bedah gitu langsung. Ya, Harus segera mungkin itu. diperiksakan Iya. agar segera diketahui Mm, diagnosisnya dok ya, sehingga tata laksananya juga iya. lebih tepat ya, karena memang sering bayi-bayi itu diberikan pisang misalnya belum tepat waktunya untuk Iya. MPASI, tapi dia diberikan makanan padat seperti itu, dan jadilah Itu. datang-datang sudah dengan betul dengan BAB, Mm-mm. darah campur lendir, kemudian muntah, terus ada masa, dan memang sering apa seperti itu, dan kadang ada yang terlambat juga sudah sampai sepsis, infeksi menyeluruh ya istilahnya. Mungkin bagi mams yang Betul, belum mengerti ya, sehingga terjadi betul. kematian. Ya, melenceng Betul. sedikit Itu lah ya. fatal sudah itu ya. Jangan sampai lewat ya Mams Sudah ya. fatal. Jadi kalau sudah sakit langsung deh. Kalau dia BAB campur darah yang tadi dibilang itu gejalanya itu ada. Itu jadi itu kayak cramping sign, artinya sakit itu sangat hebat sampai kram perutnya ya, rewel sekali. Kemudian kita pegang pada kanan bawah ya, biasanya di kanan bawah itu kayak ada benjolan gitu. Benjolan itulah usus masuk ke usus. Tuh. Ya, kemudian tiga Kanan hal bawah. sih khasnya dia. Jadi nyeri kram, kram perut ya. Kemudian yang kedua ada benjolan yang teraba di kanan bawah biasanya. Kemudian yang ketiga adalah keluarnya BAB itu isi lendir campur darah. Itu udah tanda-tanda udah mulai lambat nih mams bawa ke dokter sampai sudah seperti itu gitu. Apalagi sudah ada kayak gitu nggak dibawa, nah ini bisa makin fatal nanti gitu. Gitu, Moms. Ya, kalau Hmm. usus buntu nggak sampai gitu. Kalau usus buntu nggak nyampe, BAB-nya isi darah tuh nggak nyampe. Yang ada adalah kondisi yang berbahayanya dia itu adalah yaitu sakit usus buntunya pecah. Kalau udah pecah itu disentuh sedikit aja, itu anak sudah nangis, udah nggak bisa ngapain, udah keringat dingin, udah nggak bisa bangun, bisa jalan, kayak gitu. Itu udah infeksinya udah lumayan hebat berarti ya, gitu. Perutnya Mm-mm. kaku kayak gitu dok ya, tegang, perutnya kaku kayak papan. Bengkak, iya. Kalau pada bayi mungkin sedikit kemerahan gitu ya, berarti infeksinya udah lumayan gitu. Jangan ditunggu. Mm-mm. Oke, Oke, segera mams ya kalau gitu. misalnya ada kegawatan seperti itu. Wah dokter, tak terasa sudah 1 jam, sudah mendekati Oh, 1 jam ya udah. dok ya. Diskusi kita hot sekali tentang mengenal radang usus buntu pada anak dan tambahan seputar intussuscepsi tadi ya. Mungkin moms-moms yang join udah pada jelas sekali yang sudah dijelaskan oleh Dokter Astrid tadi. Uh, mungkin sedikit bisa saya simpulkan dokter ya tentang radang usus buntu. Jadi penting sekali mengetahui gejala-gejala dan tanda radang usus buntu seperti demam, nyeri perut, terutama di kanan atas, kemudian mual, muntah, seperti itu, nyerinya sampai tidak bisa jalan, dokter ya. Kemudian penyebabnya bisa karena infeksi maupun sumbatan, yang seringnya karena konstipasi, sehingga feses yang mengeras menyebabkan sumbatan di usus buntu itu sendiri. Dan pentingnya pencegahan yaitu dengan makan makanan yang tinggi serat, air putih, kemudian makannya jangan cepat-cepat, kemudian makanan yang mengandung probiotik seperti itu dok ya, untuk pencegahan dari radang usus buntu sendiri. Oke, mungkin ada tambahan dari dokter atau take home message atau closing statement seputar mengenali radang usus buntu pada anak. Silakan dokter. Ya, jadi oke, semua mungkin sudah kita diskusikan ya. Jadi kalau misalnya masih ada yang belum jelas, bisa kontak saya atau dokter bedah yang lain untuk dapat penjelasan tentang usus buntu. Take home message-nya adalah pada prinsipnya radang usus buntu pada dewasa dan anak itu gejalanya mirip. Cuman pada anak dia memang lebih susah dikenali apalagi kalau anak masih muda di bawah 3 tahun ya. Jadi kita mesti
parents mesti peka terhadap gejala-gejala yang sudah kita bahas tadi. Nah, apabila sudah muncul gejala seperti tadi, apalagi ada demam, rewel, dan sakit perut, silakan langsung segera konsultasikan ke dokter ya, jangan ditunda-tunda lagi. Mungkin seperti itu untuk mencegah komplikasi yang lebih gawat lagi gitu. Mungkin itu aja, Dokter Dayu. Oke, terima kasih dokter. Terima kasih banyak dokter atas waktunya yang sudah berkesempatan memberikan edukasi yang jelas banget buat moms and dad semua di ID Anakku Sehat ID. Oke, dan terima kasih juga kepada mom semua yang sudah moms and dad yang sudah hadir di sini yang menyempatkan waktu untuk join bersama kita di sini di Talk with Expert Anakku Sehat ID. Oke, dokter, terima kasih banyak. Sehat selalu dokter ya. Terima kasih Dokter Dayu. Thank you, Anakku Sehat ID. Sukses Ya. selalu ya. Oke, Oke. sehat selalu dokter ya. Salam buat sekeluarga semua dan mungkin nanti undang lagi dokter. Oke. 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 Ya. Iya, terima kasih Dokter Astri dan Moms and Dad semua. Sampai jumpa minggu depan di Talk with Expert Anakku Sehat ID. Oke, bye-bye. Saya izin close dokter ya. Yuk. Nah.